Dikutip dari CNBC Indonesia, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dibawa ke bunker bawah tanah ketika massa berkumpul di luar Gedung Putih pada Jumat 30 Mei malam. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Katanya. Mengutip dari CNN Minggu 1 Juni, menurut sebuah sumber, pejabat Gedung Putih mengambil tindakan membawa Donald Trump bersama ibu negara Melania Trump serta putra mereka Barron diungsikan di dalam bunker selama beberapa waktu. Sumber tersebut juga mengatakan jika eskalasi di Gedung Putih meningkat menjadi merah, maka Trump, ibu negara, dan putranya akan dipindahkan ke pusat operasi darurat. Kabarnya, pada Minggu dini hari, Gedung Putih memperingatkan stafnya melalui surat elektronik. Isinya, bagi staf yang harus bekerja pada Senin untuk menyembunyikan identitasnya sampai tiba mendekati pintu masuk. Sementara pada Sabtu 31 Mei 2020, hanya beberapa jam setelah protes di Gedung Putih berlangsung, Donald Trump menyatakan dirinya aman. Melalui serangkaian kicauan pada akun pribadinya di Twitter, Donald Trump memuji kinerja Dinas Rahasia Amerika Serikat karena melindungi dirinya. Aksi protes tersebut merupakan buntut dari kematian George Floyd. Atas aksi tersebut, Donald Trump menyarankan agar anjing penjaga dan persenjataan bersiap di dalam gerbang Gedung Putih. Donald Trump mengklaim Wali Kota Washington DC, Muriel Bowser, tidak mengizinkan polisi setempat untuk terlibat. Meskipun agen keamanan, Secret Service mengatakan berada di tempat kejadian. Kemudian pada hari itu, saat berbicara di NASA Space Center NASA di Florida, setelah peluncuran roket NASA SpaceX, Donald Trump memperingatkan para pengunjuk rasa di seluruh negeri menyatakan dukungan untuk sebagian besar petugas polisi dan menyalahkan kelompok Antifa atau antifasis. Kelompok Antifa ini memang menjadi perbincangan setelah diancam dimasukkan ke daftar teroris oleh Donald Trump karena dituding menjadi bagian dari kekacauan pada aksi protes menentang pembunuhan warga kulit hitam oleh polisi. Donald Trump berkata, ia berdiri di hadapan mereka sebagai teman dan sekutu bagi setiap orang Amerika yang mencari keadilan dan perdamaian. Dan ia berdiri di hadapan mereka semua dalam oposisi yang kuat terhadap siapapun yang mengeksploitasi tragedi ini untuk menjarah, merampok, menyerang, dan mengancam. Penyembuhan bukan kebencian, keadilan bukan kekacauan adalah misi yang dihadapi. Demikian kata Trump. Trump menambahkan bahwa suara warga negara yang taat hukum harus didengar dengan sangat keras. Ia mengatakan pihaknya harus membela hak setiap warga negara untuk hidup tanpa kekerasan, prasangka, atau ketakutan. Keputusan untuk memindahkan presiden datang ketika para pengunjuk rasa berhadapan dengan petugas Secret Service di luar Gedung Putih selama berjam-jam pada hari Jumat. Mereka berteriak, melemparkan botol-botol air dan benda-benda lain di barisan perwira dan berusaha untuk menerobos pagar. Pengunjuk rasa melakukan aksi dorong beberapa kali sehingga petugas harus pergi dengan luka ringan. Pada satu titik, para agen menanggapi dorongan dan teriakan agresif dengan menggunakan semprotan merica kepada mereka, para pengunjuk rasa. Sementara itu sepanjang malam, para pengunjuk rasa melantunkan dukungan mereka untuk Floyd, seorang pria kulit hitam tak bersenjata yang meninggal setelah lehernya ditekan lutut oleh seorang perwira polisi kulit putih. Protes yang dimulai pada Jumat sekitar pukul 10 malam waktu setempat di luar Gedung Putih akhirnya berakhir pada pukul 3:30 pagi waktu setempat. Kerumunan terurai dan petugas dinas rahasia dapat memperluas perimeter dan hambatan mereka di sekitar Lafayette Park di seberang Gedung Putih.
6 orang diamankan atas aksi protes tersebut. Donald Trump didesak oleh beberapa penasehat kepresidenan untuk secara resmi menangani kerusuhan ini dan menyerukan ketenangan. Sementara yang lain mengatakan dia harus mengambil tindakan atas kerusuhan dan penjarahan atau beresiko kehilangan suara pada pemilu yang akan digelar pada November mendatang.